semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Nah, karena kalian juga semangat, jadi Madam Suki juga semangat untuk kembali. Tepatnya sih kita diskusi aja kali ya. Dan kalaupun Madam Suki melihat atau mengintip dari kartu tarot, ya mudah-mudahan itu resonate gitu. Jadi Madam Suki mau membaca aja dari komen-komen kalian, karena ada salah satu dari kalian ini yang benar-benar membuat kita terwow gitu ya. Oke, ini Madam Suki baca ya. Dari Muhammad Soleh 4922. Setelah NPS Alphard di jam 20.06, sampai dia tahu loh ya, 20.06 WIB dicabut dari sistem Alphard. Alphard pun berangkat ke Bunihayu menuju rumah baru kedua almarhum. Menyusul Yaris yang membawa kedua korban itu, maksudnya mobil Yaris ini ya, mobil Yaris yang membawa kedua korban untuk menginap di rumah baru mereka di Bunihayu. Di Bunihayu inilah Ibu Tuti tumbang dan Amel pingsan disekap di Yarisnya. Lalu menyusul di Ceseti dan tiba di jam 03.00 WIB. Wow. Terus ini ada yang memberikan komentar di bawahnya dari Mustafa Kamil 9514. Sebagai orang awam, saya kaget dengan penjelasan Anda. Kok bisa tahu sampai sedetil itu? Iya, jadi Madam Suki juga sebenarnya dari awal itu memperhatikan sih ya Mama Soleh ini begitu. Dan waktu itu banyak juga dari YouTuber yang menyangka bahwa Muhammad Soleh ini bagian dari bagaimana ya, maksudnya ngepro ke salah satu saksi. Nah, iya kan? Nah, kayak gitu. Tapi kalau Madam Suki menilai sih berbeda. Mama Soleh adalah orang yang cukup kritis waktu itu ya, waktu awal-awal itu. Nah, terus ini dari Mama Soleh, dia menyaut 2 tahun. Dari mana Anda mengetahui sedetil itu kan gitu kan pertanyaannya Mustafa ini ya. Dijawab 2 tahun para YouTuber angkat kasus ini dengan berbagai kronikelnya. Aku mengamati semua dan aku skimming dengan intuisiku. Lalu aku ambil garis objektifnya. Itu satu. Yang kedua, aku terlahir dengan bakat intuisioner aku. Oke. Terus dari Jaka Gledek. Jadi kejadian seperti itu tidak ada sinyal HP terdeteksi. Artinya semua yang terlibat di TKP semuanya tidak ada komunikasi partial satu sama lain. Logika saat Bu Tuti dieksekusi pastinya kan berisik. Nah, itu Madam Suki udah buat videonya ya. Karena ada juga aku berpikir kalau memang di situ ada Amel dan Ibu Tuti, pasti kan berisik. Terus kondisinya dari Bu Tuti ini bagaimana? Nah, di situ ada dari siapa ini? YouTuber juga ya. Siapa namanya? Sancas ya, nama kamu susah mas. Itu mengatakan kalau Bu Tuti ini sepertinya ketika dihabisi itu pas tidur begitu ya. Dan waktu itu kalian buka-buka sendiri deh ya videonya ya, karena di situ kan Madam Suki selipkan tuh kasus Subang di situ, kalian buka sendiri. Karena di situ ada 200 lebih video only kasus Subang. Oke? Nah, terus Madam Suki juga sudah memprediksi ke situ. Kenapa Bu Tuti kok bisa jadi teriak, kalau dalam posisi tidur ya bisa jadi. Tetapi di video yang Madam Suki juga buat, Amel di situ ada di sebuah tempat, karena disekapnya itu bukan di dalam rumah, tapi di sebuah tempat. Sepertinya itu di mobil. Nah, ini kok nyambung ke sana, gitu ya. Terus agak blunder juga sih di sini dengan perbedaan jarak waktu kematian. Ya emang sih. Dugaan saya sih keduanya dieksekusi di TKP. Namun pada kondisi kedua korban tiba berbeda. 2 DNA asing kemungkinan berasal dari rambut dan darah pelaku dari perlawanan korban. Itulah yang dicari selama ini. Padahal katanya pelaku dikenali korban. Seharusnya kan ada yang jadi saksi DNA sesuai kenyataan tidak cocok. Mobil Alphard menghadap ke jalan juga kan belum diketahui kebiasaan parkir seperti itu atau tidak. Itu dijawab sama Mas Soleh nggak ada sinyal HP-nya di Ceseti, ya jelas lah eksekusinya di Bunihayu kok gitu. Madam Suki juga sudah membuat sepertinya memang di eksekusinya di Bunihayu ya. Jadi kenapa Madam Suki hanya mereview dari dari komentar kalian. Mudah-mudahan ini diperhatikan oleh Bapak kepolisian begitu ya. Karena kita memang tidak bisa menyepelekan
apa yang netizen juga komentari ya, karena kepolisian sendiri kan waktu itu juga meminta tolong waktu memberikan poster atau gambar atau sketsa dari pelaku, ya kan. Di situ jelas kita semua mendengar bahwa pihak kepolisian juga menginginkan kerjasama atau istilahnya bila mana masyarakat tahu tentang pelaku yang di sketsa itu, diharap untuk bekerja sama, begitu kan ya. Jadi apa salahnya ketika Madam Suki membacakan ini, mudah-mudahan menjadi perhatian orang-orang yang mempunyai kompeten atau ibu bapak polisi. Terus dijawab, ya ini jadi panjang-panjang sih. Eksekusi Ibu Tuti dijawab oleh Muhammad Soleh. Eksekusi Ibu Tuti di Bunihayu, sedangkan setengah eksekusi Amel di Bunihayu hanya sampai tidak sadarkan diri dan disekap dalam mobil Yarisnya oleh lelaki suruhan yang Amel nggak kenal. Dan Madam Suki sudah membuat Amel disekap oleh orang yang tidak dikenali. Jadi antara Madam Suki dan Muhammad Soleh, salah satu dari kalian, tidak pernah juga kita ngobrolin hal ini, dan Madam Suki nggak kenal siapa itu Muhammad Soleh ya. Terus katanya karena saat itu Ibu Tuti sudah tumbang dan sedang dibersihkan dari jejak eksekutornya. Baru jam 3 WIB tiba kedua mobil di Ciseti, tujuannya sesuai kesepakatan agar jejak sesungguhnya sulit dilacak, begitu. Oke. Terus dia Muhammad Soleh mengatakan lagi, justru yang bikin alasan kuat sulitnya kasus ini terungkap adalah framing TKP tersebut di Ciseti dan bersikukuh TKP eksekusi kedua korban di Ciseti. Oke. Terus intinya kesepakatan orang-orang yang terlibat malam itu adalah jangan buang jauh, karena banyak yang tidak menginginkan Amel mati dalam briefing kilat tersebut. Lagi pula ada banyak yang tahu bahwa kedua korban malam itu mau nginap di rumah barunya di Ciseti, yang mana berangkatnya dari Kasumalang. Begini aja, tuduhan D bahwa Y dan M pelakunya, kata Y, Pak Y nggak bisa counter balik pernyataan tersebut. Kira-kira karena apa? Sorry, Madam Suki harus membuat inisial aja ya, karena kan kita ini semuanya masih cari tahu siapa sih pelaku kasus Subang ini, oke? Jelas ada ketakutan bila tuduhan tersebut dikonfrontir, maka pembunuh Ibu Tuti akan terbongkar, dan itu ditakutkan oleh Pak Y. Jadi Pak Y dan D tahu persis, pasti demikian ketakutan Pak Y, oke? Terus Muhammad Soleh juga mengatakan, jangan percaya jin diciptakan untuk bohong. Percayai mainstream energi dalam diri kamu sendiri. Itu Madam Suki setuju ya. Seperti Madam Suki, kata Muhammad Soleh. Seperti Madam Suki ini bukan energi jin, tetapi energi mainstream alam yang dibaca oleh mainstream energi innernya Madam Suki. Terus dari Renda 7294. Terima kasih buat Renda ya. Renda ini selalu menyapa Madam Suki. Terima kasih sayang. Dan Renda mengatakan efektif Hercule Poirotnya Indonesia, ditunggu institusinya ya Mas Bro. Kalau perlu dibuat buku tulisannya sekitaran kasus-kasus yang Mas Bro sudah buat dengan kemampuan dari Tuhan. Intuisioner akut itu senjatanya detektif kayaknya. Sayangnya di Indonesia nggak ada profesi itu. Renda, coba Renda buka videonya Madam Suki di kasus Subang yang pertama. Ya, yang pertama sayang. Jadi kalian atau Renda boleh buka link atau playlist yang Madam Suki selalu sematkan ya. Di awal itu, di kasus Subang, Madam Suki udah mengatakan Agustus 2021. Karena pada saat itu Madam Suki pas mengawal kasus Subang ini pas ada di karantin karena perjalanan dari Eropa ke Thailand ya, karena waktu itu kan masih corona banget ya, PPKM ketat banget itu ya, dan kami dikarantin selama 2 minggu di hotel. Jadi itulah kenapa aku awalnya membuat prediksi kasus Subang ini dari awal ya. Madam Suki udah mengatakan bahwa kasus ini akan rumit dari awal. Madam Suki udah mengatakan kasus kejahatan di Indonesia itu banyak banget. Kenapa kepolisian di Indonesia untuk membantu pekerjaannya ini supaya lebih mudah ya? Kenapa tidak seperti CIA? CIA itu membuat
para cenayang ya atau orang-orang seperti kami ini itu bekerja sama untuk menangkap orang-orang jahat. Dan CNA itu nggak main-main, mereka menggelontorkan dana yang cukup. Mereka mengumpulkan para cenayang seperti Madam Suki ya, atau orang-orang seperti Muhammad Soleh ini. Jadi mereka bekerja di balik layar. Dan mereka sangat appreciate banget ya CIA itu di apa tuh namanya di Amerika itu, karena angka kejahatan sudah nggak bisa nggak bisa apa ya, sudah terlalu banyak gitu loh. Ibaratnya penjahat sama polisinya itu terlalu banyak penjahatnya. So that's why CNA itu memperkerjakan, meminta tolong para orang-orang seperti kami ini atau seperti Muhammad Soleh itu untuk bekerja di belakang layar untuk nangkepin orang-orang jahat ya. Sampai hebatnya pekerjaan cenayang-cenayang ini, jadi misalkan mereka itu ada tawanan ya ke negeri lain gitu ya, CNA itu meminta tolong, ini kondisi tawanan kita itu kondisinya gimana, bisa nggak kamu buka, bisa nggak kamu tahu kuncinya, nomor kuncinya, nomor dokumennya dari musuh kita itu berapa, diintipin. Nah, Madam Suki udah ngomong loh. Dan di situ kalian lihat Madam Suki dibully sama paduka netizen. Madam Suki sudah ngomong itu dari awal. Dan kalau Madam Suki ngocos tanpa kartu, tolong kartunya Madam Suki berbeda. Ya, ini juga Madam Suki juga seperti kayak menganalisa sesuatu dong, meskipun tanpa kartu. Oke, Madam Suki udah memberikan bocoran kalau Ibu Tuti dan adik Amel itu eksekusinya sepertinya ya, energi yang tertarik ya, prediksi ya, disclaimer, itu ada di Bunihayu. Bahkan Madam Suki ini baru tahu juga, karena kan kita ini berputar-putar. Nah, seharusnya polisi lebih apa ya, lebih gercep ya dengan komentar-komentar netizen yang seperti Muhammad Soleh ini gitu. Orang-orang seperti Muhammad Soleh ini nggak mau, adalah orang-orang yang ingin bekerja di balik layar, nggak mau diketahui memang. Jadi apa salahnya kalau kepolisian juga memberi ruang kepada orang-orang seperti Muhammad Soleh, mungkin kayak Madam Suki juga seorang cenayang ya, diperhatikan ya sama kepolisian Indonesia ya, karena tingkat kejahatan di Indonesia itu sudah nggak bisa ditolerir ya, karena terlalu banyak angka kejahatan. Buktinya banyak sekali dari kasus-kasus yang tidak pernah terungkap, seperti Arsena, seperti Basman yang baru-baru ini, dan banyak lagi yang cewek yang ada tatonya itu juga di dekat Subang sana ya. Jadi di Subang ini banyak sekali PR sebenarnya, banyak misteri. Anak yang hilang, anak kecil itu gimana tuh kabarnya? Jadi ayolah kepolisian, sebenarnya orang-orang seperti kami atau orang seperti siapa ya, Muhammad Soleh itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, agar kita bergandeng tangan gitu melawan kejahatan ya, menumpas kejahatan. Karena kejahatan di Indonesia itu sudah terlalu too much people in Indonesia. Kalau polisi memang kesulitan, ya berikanlah ruang untuk orang-orang seperti kami, begitu. Dari awal loh ya, Madam Suki udah membuat prediksi ini. Kalau kalian mau ngecek videonya silahkan di bawah, ada di playlist. Oke, nanti Madam Suki sertakan. Oke, jadi di Bunihayu, makanya sepertinya ini kayak dipermainkan ya polisian. Ya dong. Oke, Madam Suki mau mengutip dari kartu yang sebesar ini. Kartunya gede banget ya. Ya, nih. Jadi Madam Suki itu memang sebagai seorang pembaca tarot ya harus punya macam-macam kartu. Nih kartunya, gede kan? Seperti buku. Kalau kalian mengikuti Madam Suki terus, Madam Suki pernah membuat prediksi atau mengintip dari kartu ini. Ini kartu langka, mungkin nggak ada yang punya, ya. Dan kalau tahu harganya juga spektakuler. Kalau waktu itu Madam Suki mengatakan 20 juta, kalian kaget nggak? Ada juga kartu tarot yang harganya 50 juta. Jadi tergantung siapa yang punya, tergantung maksudnya ada berapa kartu ini, gitu loh. Nah, waktu musim corona yang pertama, Madam Suki memprediksi dari sini mengintipnya. Terus waktu kasusnya Taimonida, ya, Madam Suki juga melihat dari kartu ini. Bahkan kelihatan waktu itu ada kandang kuda. Dan Madam Suki juga memprediksikan kasus Taimonida itu tidak terungkap, susah. Sama seperti kasus Subang ini, need time. Ya, coba kita lihat ya.
Kalau yang dikatakan Mama Soleh itu di Buni Hayu, kita masuk ke sana. Oke, Madam Suki mohon izin ya. Oke. Jadi ini kartu yang spesial, mungkin nggak ada orang punya. Mungkin orang yang membuatnya hanya membuat satu atau dua, I don't know, makanya bisa mahal. Kalau bisa mahal itu belinya di lelang ya, tapi lelangnya bukan di Indonesia ya, di luar negeri, di Eropa ya. Jadi jangan kaget dengan harga kartu tarot. Oke, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, bahkan ada yang lebih, tapi itu yang langka. Oke, dan ini yang termasuk yang langka, makanya harganya spektakuler. Madam Suki nggak sayang beli kartu mahal, enggak, karena ini alat kerja saya. Oke, fokus ya. Madam Suki mau minta petunjuk, mudah-mudahan diberikan petunjuk melalui kartu tarot ini. Kalau dugaan Ibu Tuti dan Amel itu dieksekusi di Buni Hayu, bagaimanakah kejadiannya malam itu? Tolong diberikan gambaran apa yang terjadi. Ini lokasinya di Buni Hayu, makanya kenapa kepolisian itu sulit melacaknya ya. Semuanya depan sendiri. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat? Ada gunting. Ini gunting ya. Ini gunting. Wanita dan laki-laki, mereka sedang diskusi. Ya. Terus di sini ada sebuah jembatan atau jalan. Apakah seperti yang tadi dikatakan oleh Mama Soleh, ada sebuah perbincangan atau briefing singkat bahwa jangan dibuang jauh. Ya, mungkin mereka mau membuang jauh, tetapi dengan briefing singkat itu jangan dibuang jauh. Di sini ada setan lambangnya, iblis, evil. Karena tadi Madam Suki mengatakan, apakah ini di Buni Hayu kejadiannya? Di sini ada lambang setan, ada lambang iblis, ada lambang kejahatan di sini. Dan di sini ada wanita. Seperti tadi yang dikatakan oleh Mama Soleh bahwa eksekusinya Ibu Tuti di situ, dan Amel itu setengahnya karena Amel pingsan. Nah, kalau ini lokasinya di Buni Hayu, berarti dugaan, ingat ya, dugaan Mama Soleh bisa jadi benar bahwa Ibu Tuti dieksekusinya di Buni Hayu oleh seorang laki-laki. Dan di sini ada gunting. Ada apa dengan gunting? Apakah ini ada kaitan ketika mereka menemukan gunting di Ciseti? Apakah ini hanya sebagai sebuah tipuan agar kepolisian terkecoh? Oke. Ya. Jadi itu gambarannya ya. Terus adakah petunjuk lain tentang Amel sekarang? Ini tentang Bu Tuti. Ya, di sini ada kejahatan di Buni Hayu. Ya. Ini disclaimer ya, karena tujuan kita adalah nge-up kasus Subang. Sekarang kita ke Amel melalui kartu oracle ini. Ini oracle yang spesial, istimewa, ya. Karena Madam Suki takut untuk melihat kartu ini kalau nggak benar-benar satu kasus yang misteri. Madam Suki nggak mau, ya. Kalau kalian perhatikan, Madam Suki selalu pakai yang ini, yang kartu yang ini, kartu yang ini, dan banyak lagi. Tapi jarang banget Madam Suki pakai kartu yang segede ini, karena ini kartunya spesial, ya, karena besar banget.
Oke, kita lihat kondisi Amel ya. Kondisi Amel sekitar tanggal 17-an itu, pada malam terjadinya perampasan nyawa. Ya. Apakah Madam Suki mau bertanya, bagaimanakah kondisi Amel? Apakah dia itu disekap? Atau bagaimana? Oke, Madam Suki akan lihat di kartu ini kondisi Amel. Ini tadi kondisi Ibu Tuti. Oke, Madam Suki mau minta izin ya sama Amel ya. Susah ya ininya, nyaponya susah ya. Oke, kondisi Amel pada malam perampasan nyawa itu. Apa ini Amel ya? Ketarik ya? Ada seorang anak, seorang wanita, dia ditelanjangin, terus dia diikat. Sepertinya dia pingsan. Ada seorang laki-laki di sini. Dan di sini sepertinya ada orang-orang yang pada malam itu bersekongkol. Sebentar ya, Bang Suki lihat ya. Keluar angka 49. Mudah-mudahan ini petunjuk ya. Aku nggak tahu ini angka apa. Ini angka 49. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Angka 49. 49 itu apa ya? Di sini ada seorang wanita yang kondisinya itu seperti gini. Atau dia sudah menyerah. Ya, dia menyerah begitu. Bentar ya, Madam Suki mau lihat di kartu yang ini ya. Kondisi Amel, oke? Aduh, aku pusing. Beneran pusing. Harus sabar ya. Kondisi Amel malam itu. Renu Rena Rena Renu Renu Dim dum da na da dim da na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da. Wanita lagi yang keluar dan laki-laki. Oke? Jadi mengartikan kartu tarot ini juga susah ya. Jadi di sini kalau kartunya kayak gini, si Amel ini hidup, dibiarkan hidup. Tapi kartunya tadi terbalik, jadi dia harus meninggal, harus dimatiin, ya. Wanita lagi. Ini sosoknya Amel bukan? Ini Amel ya sosoknya ya. Dan ini sosoknya Ibu Tuti aku rasa. Ini sudah telanjang, sudah meninggal duluan, dan ini Amel, ya. Jadi apakah Amel itu adalah sebuah target untuk dihabisi atau tidak? Apakah Amel ini sebuah target untuk dihabisi?
Jawabannya tidak. Amel bukan target. Tapi kenapa Amel harus dihabisi? Alasannya apa? Oke, jadi di sini ada 8 of Wands, ya, kecepatan. Aku nggak tahu apa ini kecepatannya, atau sebuah tindakan yang buru-buru. Jadi ini harus benar-benar diberesin aja gitu loh. Mungkin si Amel ini tahu sesuatu, pastinya ya kan. Terus dan tidak diharapkan untuk mereka tidak mempunyai keyakinan kalau si Amelnya ini bungkam, kalau ibunya sudah dihabisi. Ya, karena 8 of Wands ini adalah alasan kenapa dia dihabisi, kenapa adik Amel dihabisi. Uang lagi keluar, uang, karena uang, ya. Ada sebuah tujuan demi uang, ya. Ini alasan ya. Dan uang lagi. Ini adalah sebuah tujuan, entah itu tujuan itu macam-macam ya. Tujuan ingin memperdaya Ibu Tuti, tapi karena Ibu Tuti nggak mau. Akhirnya karena Amel waktu itu ada sama ibunya, ya harus dihabisi karena ini mereka mengubur waktu, ya. Jadi mereka nggak punya waktu panjang untuk karena malam itu harus selesai gitu pekerjaan mereka, harus selesai. Jadi mereka sanksi kalau Amel ini dibiarkan hidup pasti akan ngomong dong. Nah, tujuannya uang sangat besar. Karena di sini ada King of Pentacles, ya, uang yang sangat besar. King itu apa? Raja. Kalau raja itu apa? Orang yang punya uang banyak ya. Berarti di sini artinya adalah demi uang banyak, Amel harus dihabisi. Oke, begitu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit-sedikit. Terima kasih buat kalian yang udah selalu komentar. Mudah-mudahan apa yang tadi Madam Suki baca, kepolisian juga ikut memperhatikan komen-komen dari netizen, ya. Tujuan kami para YouTuber adalah ini juga membantu pekerjaan kepolisian, bukan untuk membuat ricuh, ya. Jadi itu aja. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan keadilan buat Ibu Tuti dan adik Amel segera didapatkan, ya. Kalau bukan kita yang membela, siapa lagi? Ya, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you.